juga berakhlak mulia. Karena kemuliaannya beliau, sehingga beliau itu mendapat gelar. Gelarnya itu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, pada masa itu masih dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini bukan seperti kayak zaman kebodohan karena ilmu, melainkan kebodohan karena akhlak dan keimanan. Nah, pada zaman ini juga masih banyak orang-orang yang bermaksiat, pemabuk, judi, terus ada masih perang antar suku, terus masih ada yang saling menindas kaum lemah. Nah, sejak zaman itu pula Nabi Muhammad SAW itu lebih memilih menjadi orang yang menyendiri untuk beribadah daripada mengikuti kegiatan yang nggak baik gitu ya, kegiatan kayak kebiasaan buruknya kaum Quraisy. Nah, melihat keadaan tersebut, Nabi Muhammad itu jadi sering berpikir bagaimana cara memperbaiki masyarakatnya itu yang mereka itu kan jauh dari ajaran Allah. Nah, dari sejak itu Nabi Muhammad jadi suka melakukan tahanus itu kayak sebuah pengasingan diri, tapi untuk pengasingan diri untuk beribadah dan menambah keimanan. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad itu lebih suka menyendiri di suatu gua. Ada yang tahu guanya gua apa? Tahu. Namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu sebuah gua kecil. Dia ukurannya kecil, tapi lokasinya itu dia berada di puncaknya Jabal Nur. Puncak berarti atas. Nah, pada usia beliau yang menginjak 40 tahun, tepatnya di malam 17 Ramadan, saat beliau sedang mengasingkan diri di Gua Hiro, di situ terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nah, pada saat itu malaikat Jibril turun menemui beliau di Gua Hiro untuk menyampaikan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ saat malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini merasa terkejut karena kan waktu itu beliau belum tahu itu malaikat Jibril, beliau belum tahu. Apalagi malaikat Jibril ini datang tiba-tiba gitu. Jadi beliau itu terkejut. Nah, saat malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad, malaikat Jibril berkata, "Iqra." Iqra itu artinya bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Setelah Nabi Muhammad berkata seperti itu, malaikat Jibril mengulang perintah itu sebanyak 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, peristiwa itu menandai masa penantian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian setelah kejadian itu Nabi Muhammad bergegas pulang ke rumah menemui istrinya. Istrinya itu Siti Khadijah. Nah, lalu saat beliau pulang dalam keadaan ketakutan dan bergetar, beliau bilang di hadapan istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Siti Khadijah menyelimuti beliau dan menenangkan hatinya beliau. Setelah itu Nabi Muhammad bercerita tentang peristiwa yang beliau alami selama di Gua Hiro pada Siti Khadijah. Nah, setelah mendengar cerita Nabi Muhammad, Siti Khadijah lalu berkata seperti kamu tidak usah takut, intinya kayak gitu. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat kamu dalam kesulitan karena
Oke, materi selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah itu ada dua, ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang dakwah yang secara sembunyi-sembunyi dulu. Jadi waktu pas pertama kali Nabi Muhammad SAW itu tuh menerima wahyu di Gua Hira, beliau tuh langsung menyadari kalau beliau tuh menyadari kalau Allah tuh mengangkat beliau sebagai Rasul dan menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Dan terus dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tuh dilakukan karena dikhawatirkan orang-orang pada saat itu ada penolakan besar dari kaum Quraisy, makanya ini tuh dilakukan. Jadi Allah tuh memerintahkan beliau untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Nah, terus orang-orang yang pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa aja orang-orang yang pertama masuk Islam? Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. Zaid bin Harith itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya Nabi. Tapi dengan dakwahnya Abu Bakar ini orang-orang yang penting itu memeluk ajaran beliau, juga memeluk ajaran Islam juga. Jadi kayak orang-orang yang tokohnya yang penting itu kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi itu karena dakwahnya Nabi, karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq ini, orang-orang penting juga masuk Islam. Tuh. Tempat pertama kali dakwah Nabi itu ada di mana? Di Bukit Safa, di rumahnya Al-Arqam binti rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, di rumahnya Al-Arqam itu jadi rumah pertama kali ketika beliau tuh berdakwah. Kenapa dilakukannya secara sembunyi-sembunyi? Karena dikhawatirkan kaum Quraisy itu kayak rasanya tuh menyerang gitu. Nah, sekarang adalah dakwah yang kedua. Tadi dakwah yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu tuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah tuh langsung memerintahkan beliau berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih 3 tahun, karena 3 tahun. Nah, setelah itu beliau tuh mengumpulkan keluarga besar dari Hashim. Beliau menyuruh keluarga dari Hashim untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, tapi sebagian orang menolak ajaran tersebut. Terus bagi penolakan kaum Quraisy
ketika Nabi Muhammad SAW sedang menghadapi masa yang sangat berat dalam perjalanan dakwahnya. Ya. Kaum Quraisy terus menentang dan menyakiti beliau serta mengikut para Islam. Ya, terus menyakiti kaum Quraisy. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga kehilangan dua orang yang disayangnya. Ada yang tahu siapa? Yang pertama yaitu istrinya. Siapa nama istrinya? Yang kedua yaitu pamannya. Siapa pamannya? Nah, tahun ini disebut adalah tahun yang paling sedih, tahun kesedihan, atau disebut dengan Amruk. Nah, di tengah berbagai cobaan yang dialami Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan hiburan dan penguatan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pengertian Isra. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa atas kehendak Allah. Dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad SAW menaiki kendaraan tercintanya atau yang istimewa itu apa? Sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat dan menjadi imam bagi para nabi dan menjadi imam yaitu pengertian Isra. Nah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atas kehendak siapa? Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad SAW menaiki kendaraan yang istimewa yaitu sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat dan menjadi imam bagi para nabi terdahulu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang melanjutkan risalah para nabi sebelumnya. Selanjutnya yaitu Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, satu tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau juga bertemu dengan beberapa nabi. Yang pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ya. Nah, di Sidratul Muntaha Nabi SAW menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya sholat diwajibkan berapa banyak? 50 rakaat dalam sehari semalam. Atas saran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad memohon keringanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu yang diwajibkan dilaksanakan oleh umat Islam setiap
berjuang gitu. Nah, selain kaum muslimin yang tadi punya ancaman gitu kan, kaum Quraisy ini juga mengancam, merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar dakwah yang dilakukan oleh beliau itu berhenti. Itu tadi. Tuh. Jadi selain kaumnya, yang paling utama yang dilakukan oleh kaum Quraisy itu mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Namun sebelum rencana itu terlaksana, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah mukjizat. Jadi beliau itu memberitahu terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad tentang ancaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Jadi sebelum kaum Quraisy ini melakukan aksinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terlebih dahulu memberitahu Nabi Muhammad terhadap ancaman. Dan Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera Nah, setelah berhijrah ini, sebelum perjalanan ini dimulai, pada malam hari itu, sebelum kaum Quraisy ini merencanakan aksinya, Nabi Muhammad itu sudah meminta Ali bin Abi Thalib untuk ikut di perang. Jadi untuk mengelabui kaum Quraisy agar tidak terlalu curiga. Jadi Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kamar beliau agar mengelabui kaum Quraisy yang memang pada saat itu sudah mulai membangun area permukiman. Nah, setelah keadaan yang memungkinkan untuk keluar, Nabi Muhammad kemudian segera keluar beliau dan dibunuh ke kediamannya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Jadi beliau ke kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah keadaannya sudah aman, beliau